Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada hari kiamat. Ya, sebelum memasuki materi kita pada hari ini, ya, mari kita berdoa dan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah menjadikan pembelajaran kita lancar, bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima, yang mana hari kiamat pasti akan terjadi dan manusia tidak diberitahu kapan hari kiamat akan terjadi, namun manusia hanya diberi ciri-ciri atau tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat disebut juga dengan hari akhir karena apa? Karena tidak ada hari lagi setelah hari tersebut. Dalam Al-Quran juga disebut dengan istilah hari akhir yang menunjukkan dahsyatnya hari tersebut, ya. Nama-namanya dimaksudkan bukanlah sinonim karena setiap nama memiliki makna pesan sendiri. Lah ini Quran surat Al-Hajj ayat 7 menjelaskan bahwasanya sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Ketika hari kiamat terjadi, ya, setelah semua meninggal dan semua orang sudah meninggal dunia dan sudah hancur seluruh alam semesta, maka Allah akan membangkitkan segala makhluk, semua makhluk yang hidup, ya, akan dibangkitkan pada hari pembangkitan yang disebut dengan Yaumul Ba'ats. Selanjutnya kiamat terbagi menjadi dua, ya, yaitu ada kiamat sughra dan kiamat kubro. Kiamat sughra merupakan kiamat kecil. Pada kiamat sughra hanya bagian-bagian tertentu yang mengalami kehancuran. Kiamat kecil, ya, contohnya ada bencana alam, banjir, gunung meletus, tsunami bagi sebagian daerah, atau yang namanya meninggal. Orang meninggal juga termasuk kiamat syuhro, kiamat kecil atau kiamat bagi dirinya sendiri. Selanjutnya yang kedua ada kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu kehancuran alam semesta dan seluruh isinya, termasuk kematian semua makhluknya. Semua orang pasti akan mati, baik manusia, hewan, tumbuhan, semuanya mati kecuali yang dikehendakinya. Alam kehidupan manusia pun akan berganti dengan alam baru yang disebut dengan alam akhirat. Nah, ini peristiwa dan tanda-tanda dari kiamat sughra dan kubro. Kiamat sughra tanda-tandanya ada peristiwa kematian, ada bencana alam, banjir, tanah longsor, maraknya perzinaan. Nah, ini zina terjadi di mana-mana, meningkatnya kejahatan seperti pembunuhan. Nah, ini di era sekarang, ya, yang namanya pembunuhan sudah bukan hal yang jarang. Kita melihat di beberapa berita banyak pembunuhan terjadi di sekitar kita. Adanya korupsi, lah ini sudah merajalela, krisis ekonomi, meningkatnya pergaulan bebas, ini laki-laki dan perempuan sudah tidak ada batasan lagi. Nah, ini itu merupakan ciri-ciri dari kiamat sughra atau kiamat kecil. Sedangkan dari kiamat kubro ini kiamat besar, kiamat hancurnya alam semesta, berhentinya kehidupan. Yang pertama ada munculnya Dajjal. Ini, ketika Dajjal sudah muncul, maka kehidupan sudah tidak akan lama lagi, ya. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam atau Nabi Isa bin Maryam. Nah, ini Nabi Isa turun dan nantinya akan membunuh Dajjal. Munculnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Matahari terbit dari sebelah barat, ya. Hari ini matahari terbit dari sebelah timur. Nanti ketika akan terjadi hari kiamat, matahari itu akan terbit dari sebelah barat, ya. Bagi matahari sudah berada di barat, yaitu maka tidak akan lama lagi terjadi kiamat. Adanya awan hitam, dukhon, ya, gelap, nanti gelap gulita di kehidupan manusia.
di pagi hari ya. Di pagi hari akan gelap seperti malam hari. Munculnya dabatul ard ya, hewan melata, hewan di dalam bumi yang nantinya bisa berbicara. Kemudian mendapat para ahli mengenai kiamat ya, ahli astronomi mengatakan bahwa bumi dan planet lainnya berputar mengelilingi matahari secara teratur sempurna, namun daya tarik matahari itu semakin lama akan semakin berkurang, bahkan hilang sama sekali. Akhirnya akan saling bertabrakan dan hancur alam jagat raya ini. Yaitu kiamat dari ahli astronomi. Ahli geologi menyatakan juga bahwasanya di dalam perut bumi terdapat gas panas yang berkembang dan terus-menerus menekan keluar bumi. Namun lama kelamaan gas yang akan semakin melemah sehingga tekanan dari luar semakin kuat menyebabkan gas bumi meledak dengan ledakan yang sangat dahsyat dan mengeluarkan isi bumi ini lahar. Ada banyak sekali yang di dalam bumi yang akan keluar dari perut bumi tersebut. Nah, setelah terjadi kiamat ada beberapa rangkaian atau urutan peristiwa-peristiwa yang akan dialami oleh manusia. Yang pertama yaitu Yaumul Barsyah. Nah, Yaumul Barsyah adalah alam kubur. Alam kubur yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Nanti di dalam kuburan manusia akan bertemu dengan malaikat mungkar nakir lainnya. Yaumul Barsyah. Ya, banyak manusia yang sekarang sudah berada di Yaumul Barsyah sedang menunggu datangnya hari kiamat. Kemudian yang kedua ada Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari di mana manusia dibangkitkan dari alam kubur. Semua manusia baik dari awal atau manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti ketika sudah terjadi kiamat maka akan dibangkitkan semuanya. Kemudian ada Yaumul Mahsyar. Setelah dibangkitkan manusia dikumpulkan dan digiring ke salah satu tempat ya, di padang yang sangat luas, tempat yang sangat luas, tidak ada penutup, tidak ada tempat untuk berteduh, tidak ada penghalang ya, semuanya akan ditempatkan di sana, di padang mahsyar, dibangkitkan, digiring ke padang mahsyar. Setelah di padang mahsyar, rangkaian apa lagi yang dialami kita? Yaitu ada Yaumul Hisab, hari perhitungan amal perbuatan manusia selama menjalani hidup di dunia. Jadi selama kita hidup di dunia nanti kita akan dihitung, dihisab ya. Setiap hari kita ngapain saja ditulis oleh malaikat malaikat raqib atid, nantinya akan dihisab, dihitung semuanya. Dan pada hari itu tidak ada satupun amal perbuatan kita yang lolos dari perhitungan, dari kabian ya. Seluruh amal perbuatan kita akan terhitung, terhisab. Kemudian ada Yaumul Mizan, hari ditimbangnya amal perbuatan manusia ketika di dunia. Setelah dihitung ya, dihitung semua amal kita sudah dihitung, tinggal ditimbang. Apakah amal baik kita yang timbangannya berat atau amal buruk kita yang timbangannya berat? Nah, itu di Yaumul Mizan. Setelah ditimbang, kemudian Yaumul Jaza, nah ini dibalasnya amal perbuatan manusia. Semua amal baik dibalas, amal buruk dibalas, semuanya dibalas. Nah, setelah Yaumul Jaza tinggal ke surga dan neraka. Bagi yang beramal baik akan masuk ke dalam surga, dan amal buruknya banyak masih akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu mawas diri sebagai hikmah dari iman kepada hari akhir ini. Setelah kita belajar mengetahui hari akhir, kemudian respon apa yang akan kita lakukan ya untuk menghadapi kehidupan dunia ini, itu kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena setiap perbuatan pasti ada balasannya ya. Sebiji zarah pun perbuatan yang kita lakukan itu ada balasannya nanti. Makanya apa, kita harus senantiasa berhati-hati. Kemudian ada sikap mawas diri untuk tunjukkan sebagai cara kita untuk mawas diri. Yang pertama, menghilangkan sikap sombong
menghindarkan perbuatan tidak terpuji, dan senantiasa berbuat baik kepada sama manusia. Ini sikap sombong yang ada pada diri manusia harus dihilangkan. Kemudian perbuatan tidak baik, kayak suka menggunjing, menceritakan keburukan orang lain juga harus dihilangkan juga. Kemudian berperilaku adil dalam kehidupan di dunia, termasuk adil terhadap Allah dan menggunakan ibadah dibandingkan hal-hal yang lain yang bersifat duniawi lainnya. Adil ya, waktunya beribadah kita beribadah, waktunya bekerja, waktunya belajar sesuai dengan waktu yang sudah kita atur. Kemudian kita harus meniatkan segala sesuatu itu bernilai ibadah. Kemudian hindari perbuatan yang tidak diridhoi Allah dan senantiasa berdoa kepada Allah agar senantiasa diberi kebaikan di dunia maupun di akhirat. Berperilaku jujur dengan menyesuaikan antara perkataan dan perbuatannya agar tidak bersifat munafik. Jujur ya, jangan di depan orang baik ya, di belakang menjelek-jelekan. Nah, itu orang-orang yang tidak baik ya. Nih peristiwa sebelum, nah ini tadi ya, ada alam barzah, ba'as juga sama yaumul mahsyar, hisab, mizan, jasa pembalasan, hikmah. Nah ini gembira ya, senantiasa termotivasi beramal baik untuk hal-hal yang baik ya, munculnya rasa benci pada kemaksiatan dan kejelekan moral ini. Setelah kita beriman kepada hari akhir ya, kita harus menumbuhkan rasa benci kita terhadap hal-hal yang tidak baik ya, hal-hal yang negatif. Kita harus benci, kita harus tidak melaksanakan. Jangan hanya benci tapi tetap melaksanakan, benci juga tidak melaksanakan, seperti itu ya. Baik ya, untuk pembelajaran kita pada hari ini kiranya cukup ya. Semoga materi kita tentang beriman kepada hari kiamat ya dapat dipahami oleh semuanya dan memberikan manfaat dunia maupun akhirat. Baik, sebelum saya akhiri ya, saya minta maaf apabila dalam pembelajaran kita pada hari ini banyak kesalahan, banyak tutur kata yang tidak berkenan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.